Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari The Odd, dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal kisah, Ricardo membatalkan niatnya untuk membunuh Christine dan adiknya. Steve kemudian membawa mereka pulang. Carmen heran mengapa Ricardo membunuh anak buahnya sendiri. Karena baginya, Raven jauh lebih penting dan selama ayah mereka tidak ada, dialah yang mengambil keputusan. Kemudian, Steve menemui Pete yang sedang mabuk karena kehilangan istri dan anaknya yang memilih untuk pergi meninggalkannya. Steve berjanji akan membantunya, namun dia juga harus menolongnya. My family. Karen tidak percaya bisa kehilangan Foster secepat ini. No. Meskipun tahu Karen sedang bersedih, Steve membutuhkan bantuannya untuk membungkam mulut Price dengan petunjuk dari intel dalamnya. The cartel, but I want you on the fallout from the article. I want it, so keep your mouth shut. Christine diomeli Pete dan Steve karena membocorkan Steve sebagai pelaku pembunuhan patron kepada pihak Columbia. None of this would happen. I heard gunshots. Dia beralasan tidak ada pilihan karena mereka menodongkan senjata kepada adiknya. Cole membelanya dan Steve memberi kesempatan terakhir jika terulang dia akan tomat. Setelah kehilangan Foster, kini tim kesulitan untuk menemukan keberadaan Crowley. Cole mengaku dirinya dan Crowley mengawal pengiriman muatan kartel Columbia ke lokasi penyimpanannya beberapa hari yang lalu. Informasi ini jadi petunjuk bagi tim. Sampai saat ini, Pete belum menemukan solusi untuk mendapatkan uang demi pengadilan hak asuh anaknya. Karen kemudian menemui si Hawk. Menurut intel dalam polisi ini, komisi polisi akan menyisir Viper terlebih dulu, baru setelah itu Raven. Sumber utama berita itu adalah Price, meminta imbalan untuk informasi penting yang akan dibukanya ke publik. Cole mengunjungi bazar murah yang diadakan komunitas kulit hitam pimpinan Greg. Selain bertemu Amber, pendeta ini memperkenalkannya kepada Clinton yang seorang gangster penguasa wilayah ini. Clinton organized all this. Karen menemui Price di dalam mobil tahanannya. Mantan agen FBI ini mengaku memberi informasi kepada reporter. Dia berjanji akan menyeret seluruh anggota Raven ke dalam penjara seperti dirinya, kecuali Raven menjamin akan membersihkan seluruh dakwaan terhadap dirinya. Steve dipanggil Carmen untuk datang ke rumahnya. Mereka mencari keberadaan Crowley yang dituduh menyusup ke dalam gudang penyimpanan uangnya bersama Foster yang kini sudah tewas. Steve meyakinkan mereka dirinya tidak tahu keberadaan Crowley. Setelah itu, Steve dan Cole mengambil berbagai barang dari rumah mendiang ibu mereka. Steve dan Pete membujuk si sipir untuk membawa agen FBI itu ke rel kereta selama setengah jam untuk memberinya ancaman. Namun si botak ini tidak setuju karena tindakan itu akan membahayakan dirinya. Pete mengingatkan, kepolisian akan membersihkan gudang itu kecuali kita bisa menghentikan ini, jika tidak, geng polisi Hangman-nya akan terseret. Namun tetap saja dia tidak mau melakukannya. Tim sepertinya kehilangan jalan keluar sampai-sampai Karen menyarankan untuk membunuh Price saja. Girl, if she's dead, she can't talk. Tentu saja Cole dan Pete menolak rencana itu karena sama saja dengan bunuh diri. Seriously. I wasn't here. Singkat cerita, Cole dan Christine mendatangi TKP peperangan antar gangster yang mengakibatkan beberapa anak buah Clinton tewas. Okay. Look, tell me the truth. Both my parents are dead.
Yeah, that's something I can understand. Gay yang berada di sana dimintai keterangan oleh Cole. Got some weak players on your team. Dia ingin mengambil semua wilayah Neckbone dan minta perlindungan dari Raven, namun Cole dengan tegas menolaknya. You serious? I'm serious. Then buckle up. Di malam hari, Steve dan Pete mendapat panggilan darurat adanya penembakan di Jalan Ocean. Sesampainya di lokasi, ternyata si Ellie sempat tertembak kelompok gangster. Steve melihat salah satunya adalah anak buah Ricardo yang sempat ditemuinya. Setelah 2 kali gagal, untuk pertama kalinya Cole bisa berkencan dengan Amber. Let's talk about something else. Steve memberitahu Carmen apa yang dilakukan saudaranya akan menggagalkan pembebasan Ignacio. Brother, pump the brakes. My brother won't listen to me. Beberapa orang Meksiko tertembak mati oleh anak buah Ricardo dan seorang polisi terluka. Carmen harus menghentikan Ricardo jika ingin ayahnya selamat. Namun sepertinya Carmen kesulitan karena Ricardo keras kepala. Steve menjenguk si Ellie di rumah sakit setelah tadi malam dia telah menyelamatkannya. Steve mengingatkan perang antar kedua kartel itu tidak akan menguntungkan mereka. Lagian, Steve menebak pihak Kolombia yang akan menang. Steve mengajak Ellie untuk bekerja sama mengatasi masalah ini. I think you and me can get this to settle down, but you gotta give me 2 things. Yang dia butuhkan tanggal pengiriman narkoboy berikutnya yang dilakukan Meksiko. Yang kedua, anggota Horseman-nya yang menjaga Ignacio. Pete berharap kali ini Ellie tidak berbohong lagi. Tiba-tiba, mereka berdua tancap gas saat Pete mendapat telepon dari rumahnya. Ternyata, Veronica kabur dari sekolah karena kangen kepada ayahnya. Steve selanjutnya menemui Price di dalam penjara untuk memberikan tawaran menarik untuknya. Steve akan membebaskannya dari penjara ini, asalkan Price merahasiakan tentang sepak terjang Raven kepada komite polisi. Imbalannya, Steve akan memberinya informasi pengiriman narkoboy terbesar dalam sejarah di EA. Mendengar hal tersebut, Price langsung tersenyum. Kembali ke Pete yang sedang mengajak putrinya jajan es krim. Lalu, mantan istrinya menelepon, tapi Pete tidak mau mengangkatnya. Veronica memaksa ingin tinggal dengan ayahnya, namun Pete tidak bisa karena berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Saat Karen santuy di sebuah kafe, ada warga yang berteriak karena kecopetan. Karena lagi galau, Karen menyuruh 2 rekannya untuk segera mengejar. Pete mengantarkan putrinya kembali ke rumah Victor. Lodres sempat marah kepadanya, tapi Pete balik marah karena jelas anaknya yang datang sendiri kepadanya. Saat Price dipanggil komite polisi untuk memberikan keterangan seputar geng polisi, kali ini Price tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. No. Itu artinya Price menerima penawaran yang diberikan oleh Steve. Don Ignacio akhirnya bisa dibebaskan dari cengkeraman kartel Meksiko. Sementara itu di lokasi lain, DEA berhasil menggerebek gudang penyimpanan narkoboy yang terbesar dalam sejarah. Para pengawalnya pun tak luput dari penangkapan. Ignacio lalu diturunkan di sebuah jalan untuk diantarkan seseorang kembali ke rumahnya. Ricardo terlihat sedang marah kepada Carmen karena menurutnya ayah mereka mungkin sudah tewas, jadi segala keputusan tentang bisnis mereka ada di tangannya. Tak lama kemudian, Steve datang dengan membawa Don Ignacio. Nasib buruk bagi si Ricardo. Dan film pun berlanjut ke episode 4. Dikisahkan, patroli pertama Steve dan Pete di tahun 2009 sebelum mereka bergabung dengan Raven. Mereka mengejar seorang pengedar narkoboy yang membawa senjata. Pelaku berhasil ditembak dari belakang hingga tewas. Saat tim forensik datang ke TKP, ternyata pelaku tidak memegang pistol. He had a gun, I swear. Carl yang saat itu adalah atasannya akan membantu mereka, karena Tom adalah rekannya yang sudah dianggapnya sebagai keluarga karena sejak saat itu Raven sudah terbentuk. Ricardo terkejut saat melihat ayahnya karena ambisinya untuk mengambil bisnis keluarganya sepertinya akan gagal. Así pensé. Ignacio berterima kasih kepada Steve karena telah membantunya. Besok sore, dia menjanjikan akan membayar hutangnya. Di sebuah pom bensin, Karen bertanya apakah dirinya mirip dengan foto pria di ponselnya.
Tak lama kemudian, Cole mendapat informasi adanya korban warga sipil dari perang antar geng. What? Ignacio mengundang rekan-rekannya untuk kebebasan dirinya termasuk Victor. Have you come to terms with our plans for Veronica? Sedangkan Steve dan Pete datang ke sana untuk menagih bayaran yang mereka janjikan. Anehnya, Ricardo tidak terlihat ada di sana. He's fruiting. You too. Come with me. Karen menemui kembali ibunya untuk mengkonfirmasi apakah dia donor sperma yang dia sebut ayahnya. Cole mendatangi rumah sakit yang sedang riuh karena menerima beberapa pasien korban peperangan antar gangster. Amber merasa sedih karena gagal menyelamatkan seorang bocah yang menjadi salah satu korban. Dia luapkan kekesalannya kepada Cole karena seharusnya polisi bisa mencegah hal seperti ini. He was just a kid, Cole. And go do your job. Steve sangat kecewa karena kartel Kolombia ini hanya membayarnya 200.000, bukan 5 juta dolar seperti yang mereka janjikan. Alasannya karena ulah si Crowley yang telah menyebabkan kartel ini kehilangan sisa uangnya saat dia mengirim Foster untuk merampok gudang uang mereka. Ternyata Ricardo lah yang melaporkan ulah Crowley kepada Ignacio. Berbeda dengan Ricardo, putri Ignacio ini menawarkan pekerjaan yang lebih legal. Clinton yang menjadi musuh Sige minta bantuan Cole untuk menyingkirkannya demi keamanan wilayah ini. Namun Cole tidak mau menanggapinya. Take a walk. Crowley yang tidak tahu malu akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Beruntung dia tidak dibunuh oleh pihak Kolombia atau Karen yang belum tahu kisah sebenarnya. Steve mengajak seluruh anggota Raven untuk bekerja secara resmi agar mendapat pemasukan dengan membuat bisnis keamanan. Bayarannya lumayan besar dan sudah ada klien dengan beberapa tempat. Kartel itu akan membayar uang mukanya karena mereka punya operasi yang sah di seluruh negeri. Menurut Cole, itu jauh lebih baik daripada terus memeras pengedar narkoboy. $40 per jam, dan jika bekerja 10 jam per pekan, setidaknya bisa menambah penghasilan $20.000 per tahun. Sementara itu di sebuah bar, Karen menemukan pria yang dicarinya. Ternyata dia seorang dosen yang sering datang dengan mahasiswanya. Steve menjelaskan kepada Carr, meskipun pekerjaan ini awalnya berhubungan dengan kartel, tapi kedepannya Steve yakin bisa mendapatkan klien yang jauh lebih legal. Steve membutuhkan Carr sebagai wajah bisnis ini. Di keesokan harinya, Steve menjemput Price yang baru saja menghirup udara bebas. You're free. Ternyata dia diajak untuk menemui Kerman. Dengan berbagai pengalaman sebelumnya sebagai agen FBI yang paham betul tentang investigasi, nama dan lokasi informan serta agen yang menyamar, tentunya Price punya nilai. Dia siap memberikan informasi apapun selama mendapatkan insentif yang benar. Price paham betul dengan resikonya. So that I can talk to Steve in private? Setelah Price diminta pergi, Steve beralasan membawa mantan musuhnya itu karena dia masih berbahaya bagi Raven jika dia ada di luar sana dan lapar. Tapi jika dia bekerja kepadanya, Steve akan tahu di mana dia berada. Dia memang serakah, tapi tidak bodoh. Pete sempat mengutarakan rencananya kepada Steve untuk pindah tugas karena itu satu-satunya kesempatan agar tetap bisa berhubungan dengan putrinya. Karena tahu Victor bekerja juga untuk Ignacio, rekannya ini memberi saran untuk meminta bantuan ketua kartel Kolombia itu untuk mengatur hak asuh putrinya. Tiba-tiba, tetangga Pete kembali menelepon ada orang mencurigakan masuk ke rumahnya. Ternyata, Tito sedang mengantar Lodres untuk mengambil barang-barangnya. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka, namun Steve langsung mengajaknya pergi. Leave it, Pete. Karen mencegat Profesor Michael saat keluar dari kampusnya. You Professor Michael Everett? Last I checked. Dia merasa tidak kenal dengan Abigail Beach atau ibu kandungnya, bahkan tidak pernah memperkaosnya. I never raped anybody. Belum jelas siapa yang telah berbohong. Dalam pertemuan mediasi, Pete datang seorang diri melawan mertua dan timnya untuk memperebutkan hak asuh Vero. Pete sudah muak karena mantan istrinya ini dikendalikan oleh Victor. Dia takut dipenjara dan justru akan mengajukan hak asuh penuh. Pete mengingatkan si Victor jika mereka punya atasan yang sama. And I'll burn down yours. So come after me.
Raven secara resmi memiliki kantor jasa keamanan yang legal. Sayangnya, Carr mengeluh karena di hari pertama ini tidak ada yang datang. Ternyata, Christine yang seharusnya datang di hari pertama shift-nya, dia beralasan pengasuh adiknya tidak datang di menit terakhir. Christine berjanji ini tidak akan terulang lagi. Saat Karen dan Cole sedang melakukan patroli, gangster pimpinan G melakukan penembakan di wilayah Clinton yang menyebabkan si Barry tewas tertembak. Cole! Greg meminta Cole untuk menangkap si G agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Steve kembali mengumpulkan anggota Raven karena kecewa mereka tidak datang di jadwal shift-nya. Crowley beralasan pekerjaan ini membosankan. Steve akan memberikan mereka bonus bagi anggota yang mau bekerja dengan baik, tapi tidak bagi si Christine yang jelas-jelas mangkir saat jadwal shift-nya. Karena kecewa, Christine memilih pergi, tapi Pete yang baik memberikan setengah bagiannya. Hold up. Look. Karen menemui lagi ibunya karena pria itu mengaku tidak memperkaos ibunya. And obviously he says he's never raped anyone in his entire... Dan ibunya pun marah karena tidak mau disebut sebagai pembohong. Setelah cukup mabok, Cole memberanikan diri untuk menangkap si G yang telah melakukan penembakan. Oh, so damn right. He's drunk. I am. Come on. Get up against the car. Come on. Kepala polisi telah melakukan siaran pers tentang tuduhan geng polisi yang dimuat di artikel yang sama sekali tidak berdasar. Mereka hanya klub sosial, bagian dari kebanggaan kantor polisi. Akhirnya, seluruh anggota Raven bisa bernafas lega. He's on the house. Ternyata, Price masih dikendalikan FBI untuk menjadi informan mereka. They haven't shared that with me yet. Cole datang saat acara pemakaman dan tak lama kemudian si Clinton pun muncul. Greg memintanya untuk mengusir mereka. Rupanya, Clinton akan membayar biaya pemakaman Barry sekaligus berterima kasih kepada Cole karena telah menangkap G. Heard G got arrested. Tiba-tiba, Karen mendapat surat dari pria itu. Tak seperti yang selama ini dia percayai, Michael ingin mengajaknya bicara. Sementara itu, Steve dan Carr diam-diam melihat ulah si Crowley dan anak buahnya yang sedang mencuri peralatan di saat mendapat jadwal shift malam. Di luar dugaan, Price menemui Ricardo. Yang menjadi pertanyaan, mantan agen FBI ini sebenarnya berpihak kepada siapa? Apakah kepada Steve, departemennya dulu, atau kartel Colombia ini? Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.